Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Yadul ulya afdalu min yadis sufla. Memberi itu lebih bagus daripada menerima. Tapi ketika nanti semuanya memberi saja tanpa mengerti dan memahami siapa penerimanya, ini juga kurang tepat. Adanya hanya yang meminta saja, nggak ada yang memberi. Itu lebih nggak jelas, karena nggak ada yang didapat. Nah, makanya Islam itu sangat komplit, sangat kompleks, sangat multidimensi. Makanya pengaturannya sangat jelas. Nah, di sini yang akan kita sampaikan tentang siapa saja orang yang harus menerima zakat. Baik itu zakat mal atau zakat fitrah. Kenapa ini kita sampaikan? Sama-sama kita ketahui. Ini sudah di akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan 1441 Hijriah. Tinggal 1 hari lagi kita akan masuk Idul Fitri. Sama-sama kita maklumi hukum tentang wajibnya zakat fitrah. Di sini yang akan kita kerucutkan, kita spesifikasikan adalah tentang zakat fitrah. Bahwasanya zakat fitrah itu wajib. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakatil fitri so'an min tamrin so'an min syairin ila akhirih. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah. 1 sok korma, 1 sok anggur, gandum. Kalau Indonesia seperti yang pada kemarin kita sampaikan, kalau zakat fitrah, ya wajibnya mengikuti baladihi dari makanan pokok. Lah kita ini beras. Kemarin kita sampaikan, kalau beras pakai liter, 3 liter setengah. Walaupun standarnya 3 liter 2 on. Tapi digampangkan 3 liter setengah. Kalau mau pakai rupiah, tentu madhab Imam Syafi'i tidak boleh pakai rupiah. Tidak boleh pakai qimatuhu dengan nilai harganya, tapi harus makanan pokok. Maka kalau mau pakai rupiah, ngikutin harganya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu berapa? Standarnya adalah 4 liter 1 on. Gampangnya ngomong duitnya 40.000. Itu kemarin kita sudah sampaikan. Nah, ketika memang zakat fitrah itu wajib, lalu siapa penerimanya? Siapa yang berhak? Punten mohon maaf. Ini kalau sudah ngomong nerima, ini semuanya ngaku, pengennya dapat deh. Ada pembagian zakat fitrah bentuknya beras. Saya dong, saya juga berhak, saya juga mustahik. Ada pembagian zakat fitrah yang duit. Saya dong, saya juga mau, saya juga mustahik. Kalau nanti semuanya ngaku, tidak ada koridor hukum, tidak ada standar hukum, kacau, bingung panitianya nanti. Nah, makanya Islam itu multi sempurna,
Allah sudah menurunkan undang-undangnya apa? Al-Quran. Maka siapa aja mustahik zakat? Kita buka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Kalau menengok ayat ini, insya Allah bahasa Indonesia yang kita pahami dari Dewan Lajnah Al-Quran Kementerian Agama, innamas shadaqatu lil fuqara'i, adapun zakat, adapun sedekah di sini adalah zakat. Zakat mal atau zakat fitrah itu diberikan kepada 8 asnaf, 8 kelompok. Lil fuqara'i yang pertama adalah orang-orang fakir. Wal masakini yang kedua orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha yang ketiga adalah amil. Amil ini nanti kita paparkan. Wal mu'allafati qulubuhum yang keempat adalah orang mu'allaf, orang yang Islamnya masih lemah atau orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqabi hamba sahaya, wal gharimina orang kaya yang punya utang. Tapi ingat, ini orang kaya punya utang tapi untuk kepentingan agama loh ya. Bukan karena beli mobil, beli motor, bukan. Apalagi kredit HP ini mau lebaran. Wa fi sabilillah dan sabilillah. Yang ketujuh, yang kedelapan wabnis sabil. Musafir. Faridatan minallah. Ini wajib ketentuan dari Allah. Jangan ditabrak. Sahabat pemirsa Al-Baqiyah TV, coba mari kita ejawantah satu persatu. Pertama, penerima zakat fitrah. Ini kita langsung fitrah saja, tapi secara otomatis nanti zakat mal akan ngikut ya. Karena memang wajibnya zakat fitrah besok min akhiri yaumi Ramadhana. Akhir Ramadan, tek tutup, beduk maghrib, tong drung. Azan, habis azan kita sholat maghrib, habis itu kumandang takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu masuk wujubuz zakat. Wajib zakat fitrah. Makanya nanti kita datang ke mustahik langsung, ke fakir. Ini momen langsung mustahik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya fardhu an ta'ala. Apa itu fakir? Kita ambil definisi di dalam kitab Al-Bajuri, sarahnya Fathul Qorib. Fuqara di sini adalah man la malalahu wala kasabalahu. Jadi fakir itu orang yang nggak punya kerjaan, orang yang nggak punya duit. Kalau ngomong duit, orang yang nggak punya harta. Wes ini pokoknya dan super fakir ini pak. Kerja enggak, ya. Terus duit yang nggak punya. Ini judulnya pengangguran. Tapi kalau yang niat nganggur, ini nggak jelas ini. Kita cek lingkungan kita, ketika kita nanti akan membagikan zakat, ini yang fakir yang kayak apa? Fakir yang mana?
Pala di dalam Al-Bajuri itu ada alal ghalib. Ada bahasa begini pemirsa. Ini orang fakir. Ini apalagi posisinya posisi lagi pada kena PHK ya. Kena PHK, kerjaan tutup, segala macamnya. Ini fakir banget, nggak kerja, nggak punya duit. Ini apa yang ia miliki kok sekarang umurnya 40 tahun. Kita pakai ukuran standar 63 tahun Pak. Maka harta benda ini kalau memang tidak cukup untuk sampai pada 23 tahun ke depan, 50%-nya berarti 11 tahun, berarti dia tergolong orang fakir. Maka dia berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Kita juga standarnya dalam kitab Al-Bajuri, Fathul Qarib. Miskin adalah man qadara ala kasabin wa ala malin. Orangnya kerja, orangnya punya harta, tapi tidak mencukupi. Dia punya istri, punya anak 3, kebutuhan satu hari mamanya 100.000. Penghasilannya cuma 50.000. Ini miskin. Ini berhak untuk dikasih. Ini namanya mustahik. Namun biasanya ketika kita survei, Pak Gusdan, sekarang itu kalau kita bicara Jakarta ini ya, DKI Jakarta, itu yang katanya miskin punya motor 2, punya motor 3, ya walaupun kredit semua sih, tapi ngontrak. Ini bagaimana Pak Ustadz? Miskin apa bagaimana? Nah, standarnya hampir sama kayak posisi al-ghalib pada fakir. Kalau dia nganggur total, umpama umur 40 tahun sampai 23 tahun, 50%-nya atau 60% berarti 17 tahun. Ini kok dibuat nganggur, harta yang ada untuk makan habis, maka tergolong miskin, orang itu berhak untuk menerima. Yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Amil itu adalah orang yang menerima dan mengeluarkan zakat. Lah di sini ada aturan-aturannya. Apa itu aturannya? Al-amilu huwa man ista'malahul imam. Amil itu yang disetujui oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini sudah menyiapkan kepada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Di situ juga punya anak cabangnya namanya LAS. Lembaga Amil Zakat adalah Zisnu, adalah Zismo, Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, ada Dompet Duafa dan segala macamnya. Maka nanti bisa mendapat SK dari situ, sah untuk menjadi amil, menerima dan mengeluarkan zakat. Adapun amil ini juga berhak untuk menerima zakat fitrah atau zakat mal. Berapa? 1/8 dari apa yang ia dapatkan. Selanjutnya wal mu'allafati qulubuhum. Siapa itu orang yang mu'allaf, yang lemah hatinya? Gampangnya omong, orang yang baru masuk Islam, Islamnya masih lemah. Islam kayak apa? Ustadz mohon maaf, yang saya lihat kalau di media sosial Islam itu keras, Islam itu radikal, Islam itu ngebom, Islam itu ini masih lemah. Maka kita datengin dengan membawa zakat fitrahnya, bagiannya Pak, kita sampaikan ini zakat dari kami Pak, kami ini Islam selalu peduli sosial Pak, untuk bersama-sama dengan umatnya Pak. Umpama ada yang belum punya beras, kita kasih beras Pak, yang penting apa? Sosialnya ada, bersama berat sama dipikul, dengan sama dijinjing. Islam itu rahmatan lil alamin Pak. Ketika lemah memahami Islam dari radikalnya. Jadi walaupun mu'alafnya orang kaya loh, ini gak jadi soal, karena yang penting lemah keimanannya. Yang ke selanjutnya wafir rikob hamba saya, di sini sudah nggak ada, karena dulu ada sistem perbudakan. Kalau saat ini udah nggak ada, di Indonesia juga nggak ada. Wal gharimina, orang kaya yang punya utang. Yang kita contohkan ketika ada pembangunan masjid, ada pembangunan pondok pesantren, ada pembangunan musola, ternyata ini panitia duitnya nggak ada bos. Akhirnya bosnya mengeluarkan duit sampai habis, sampai utang kemana-mana. Orang kaya tapi punya utang untuk kepentingan agama, ini berhak menerima zakat fitrah atau zakat mal. Wa fi sabilillah, orang-orang yang meluhurkan agama Allah. Ini kalau buka kitab fikihnya Pak, sabilillah ini adalah al-ghuzzah ilal kufar, orang yang memerangi orang-orang kafir, membawa pedang, membawa senjata, apa li'ilahi kalimatillah. Tapi kalau saat ini kan nggak ada Islam dibela dengan bawa pedang. Di zaman baginda Nabi dulu nggak ada saat ini. Nah, sabilillah di sini
Ini ada beberapa pendapat, maka kita ambil pendapatnya Imam Qaffal di dalam kitab Tafsir Munir. Beliau menyampaikan sabilillah diantaranya orang-orang yang mensyiarkan agama Allah. Maka ada yang menyampaikan ya di sini para asatidnya, para kiainya, para marbot masjidnya, para imam masjidnya, para ustadz-ustadz yang mengajarkan TPA, TPQ itu berhak untuk mendapatkannya karena meluhurkan agama Allah. Wabni sabil dan musafir. Siapa musafir? Orang dalam perjalanan, kehabisan ongkos, kehabisan segala macamnya, ini berhak untuk menerimanya. Sahabat Al-Baqiyah TV yang dirahmati Allah, besok kita akan masuk wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka bagi yang sudah paham, silahkan untuk memberikan kepada di antara yang 8 ini langsung mustahik. Tapi kalau tidak memahami, langsung saja kepada amilnya. Kita sampaikan pada amil, suami, langsung istri dan anak-anaknya difitrahkan, monggo. Atau sendiri-sendiri diajarkan kepada anak istrinya, silahkan. Intinya zakat fitrah hukumnya wajib. Apabila punya kelebihan, berikan kepada siapa? 8 asnaf. Saya ulangi, fakir, miskin, amil, orang yang Islamnya masih lemah, hamba sahaya, orang kaya yang punya hutang untuk kepentingan agama, orang yang meluhurkan agama Allah, musafir. 8 asnaf silakan untuk diberikan. Ustaz, lingkungan kita apakah langsung 8 asnaf? Minimal 3 asnaf. Fakir, miskin, sabilillah. Fakir, miskin, amil. Minimal 3. Silahkan. Makanya kalau memang belum begitu memahami, langsung kepada amil. Insya Allah setelah mengeluarkan zakat, kita ambil hadis Nabi Muhammad SAW. Saumul abdi mu'allakun bainas sama'i wal ard hatta adda shadaqatal fitri. Puasa seseorang itu akan gantung antara langit dan bumi kalau belum memberikan zakat fitrah. Tapi setelah memberikan zakat fitrah, maka puasa kita akan langsung tembus ke hadapan Allah. Itu diantara fadilah zakat fitrah. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan, karena zakat artinya adalah membersihkan diri, bisa bersih dari kesalahan dan dosa kita, sehingga sampai kepada mustahik bisa menerimanya dan memanfaatkannya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.